Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab, MAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab, selaku dosen pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Saifuddin Zuhri, selaku pembimbing 2. Dan tidak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya yang sudah mengantarkan saya hingga berada di titik ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Untuk perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gofar Faduli, NIM 211207290699, program studi ekonomi dan bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Untuk judul proposal saya, implementasi pola bagi hasil pada petani bawang, studi kasus di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang. Bawang merupakan salah satu komoditas pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta menjadi salah satu barang yang penting dan selalu ada di pasaran. Bawang juga menjadi salah satu komoditas pertanian yang penting untuk negara Indonesia dan lingkup internasional. Dalam perkembangan perekonomian saat ini, sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya, juga untuk meningkatkan perekonomian. Dalam budidaya bawang diperlukan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi agroekosistem tanaman tersebut di tanah, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Ada juga rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi pola bagi hasil pada petani bawang di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pola bagi hasil pada petani bawang di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Di sini ada juga tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui implementasi pola bagi hasil pada petani bawang di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pola bagi hasil pada petani bawang di Desa Liprawetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dan di sini ada juga manfaat penelitian. 1. Manfaat secara teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu ekonomi Islam dan manajemen pemasaran. Itu manfaat yang kedua, manfaat secara praktis. Manfaat penelitian dimaksud untuk memberikan faedah dan makna bagi petani bawang, dan peneliti lain yang memberikan dengan judul ini. Untuk yang pertama, kajian teorinya di sini ada konsep bagi hasil. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pola bagi hasil. Yang ketiga, implementasi dan tantangan di lapangan. Untuk yang pertama, di sini ada konsep bagi hasil. Untuk konsep bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu. Bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang kedua,
Di sini yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pola bagi hasil. Faktor meliputi harga pasar, biaya produksi, produktivitas tanah, dan kejelasan kesepakatan awal. Fluktuasi harga bawang dapat berdampak signifikan terhadap keuntungan yang dibagi, sementara biaya produktif yang tinggi dapat mengurangi jumlah keuntungan yang tersedia untuk dibagi. Kualitas lahan juga mempengaruhi terhadap hasil panen, sehingga penting bagi petani untuk memahami kondisi tanah yang mereka kelola. Itu yang ketiga, implementasi dan tantangan di lapangan. Namun, implementasi pola bagi hasil pada petani bawang sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang mekanisme yang adil, ketergantungan pada tengkulak, fluktuasi harga yang tidak stabil, dan risiko gagal panen akibat faktor cuaca atau serangan hama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pemberdayaan petani untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam kerjasama. Selanjutnya di sini metode penelitian. 1. Metode dan tempat penelitian. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, adapun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan implementasi pola bagi hasil pada petani bawang di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Untuk tempat, penelitian ini dilakukan di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Di sini ada juga kehadiran penelitian. Dalam penelitian ini merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti berusaha berinteraksi langsung dengan subjek. Karena kehadiran peneliti sudah diketahui sebagai peneliti secara alamiah, tidak menonjol dan tidak memaksa. Di sini ada juga yang ketiga, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Untuk yang keempat, sini ada juga teknik analisis data. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Konsistensinya mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maka hasilnya diuraikan dalam bentuk deskripsi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.